Apalagi kalau tindak pidana korupsi secara substansi sebenarnya yang melakukan pidana itu telah melakukan pengabaian, mengingkari, dan menanggalkan kepercayaan publik. Nah, sahabat sekalian, hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. KPK ingatkan bahwa eksterpidana dicabut hak politiknya. Namun sepertinya ini belum mendapatkan respon memadai. Terus apakah keinginan atau bahkan tuntutan KPK itu telah berlaku? Ini yang menjadi berita menarik untuk kita. Sahabat sekalian, di antara penyelenggara negara ternyata belum seutuhnya seirama. Soal caleg eksterpidana misalnya masih berbeda dalam tanda kutip kehendak antara KPK dan KPU. Itu yang tampak di mata publik. Bagi KPK, hukuman buat eksterpidana harusnya ada tambahan selain kurungan, yaitu dicabut hak politiknya. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa KPK konsisten menuntut pidana tambahan pencabutan hak politik sekalipun sejauh ini majelis hakim menjatuhkan putusan mencabut hak untuk tidak dipilih dalam jabatan publik bagi para koruptor rata-rata berkisar 3 tahunan setelah menjalani pidana pokok. Apalagi kalau tindak pidana korupsi secara substansi sebenarnya yang melakukan pidana itu telah melakukan pengabaian, mengingkari, dan menanggalkan kepercayaan publik. Nah, sahabat sekalian, hal ini semakin ramai kalau menjadi bahasan dalam pemberitaan karena putusan MK hak politik mantan terpidana yang akan maju sebagai caleg harus telah melalui masa 5 tahun setelah menjalani masa pidananya alias bebas murni. Nah, apakah sahabat sekalian melihat dalam daftar caleg yang baru ini ada orang yang baru selesai hukuman baru langsung menjadi caleg? Kalau ketemu berarti ini yang jadi bahasannya. Namun, ICW Indonesia Corruption Watch menduga KPU menyelundupkan pasal, yaitu di dalam peraturan KPU nomor 10 dan 11 tahun 2023. ICW menilai pasal itu menabrak putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU dan seterusnya, sehingga mantan terpidana ancaman 5 tahun penjara tidak lagi perlu menunggu 5 tahun bebas murni untuk maju sebagai caleg. Ibarat kata, hari ini lepas dari penjara, besok sudah bisa daftar ke KPU sebagai caleg. Luar biasa. Apakah ini negara akan semakin baik kalau situasinya seperti ini? Nah, inilah sahabat kalian realita yang ada. Nah, tanggapan dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari bahwa aturan yang dibuat oleh KPU telah sesuai dengan putusan MK. Dengan kata lain, tidaklah benar dugaan adanya penyelundupan pasal. Hasyim Asy'ari mengatakan, kalau kita cermati dalam putusan MK tersebut, itu MK ada pertimbangan karena ada situasi kan orang juga selain kena pidana di putusan yang sama juga kena sanksi dicabut hak politiknya untuk dicalonkan. Banyak perkara seperti itu, kata Hasyim kepada wartawan Selasa 23 Mei 2023. Banyak perkara yang seperti itu. Banyak ya. Apa itu maksudnya? Kita belum tahu. Kemudian Hasyim Asy'ari melanjutkan bahwa dalam hal ada orang pernah kena pidana yang kemudian salah satu putusan pengadilannya itu menyatakan yang bersangkutan itu diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politiknya untuk tidak dapat dicalonkan dalam kurun waktu tertentu, maka kemudian ketentuan dalam kurung menunggu masa jeda bebas murni yang 5 tahun kan menjadi tidak berlaku, kata dia. Kalimatnya gimana? Sahabat bisa mencerna sendiri ya. Intinya
dia sudah membuat aturan yang sesuai dengan keputusan MK dan dia memiliki tafsiran bahwa dengan tafsirnya itu maka apa yang menjadi tuntutan MK atau ketentuan MK atau norma yang dibuat oleh MK itu bahwa harus menunggu masa jeda bebas murni yang 5 tahun menjadi tidak berlaku. Boleh berarti langsung ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Kompas.com yang melansir berita itu menjelaskan bahwa maksud dari Ketua KPU RI itu bahwa pernyataan yang dimaksud Hasyim ada pada bagian pertimbangan putusan MK ya nomor 87 garing dan seterusnya khususnya halaman 29 meski majelis hakim menggunakan istilah pencabutan hak pilih bukan pencabutan hak politik. Mungkin disinilah dia memberikan tafsir, entahlah sahabat kalian. Nah, lantas bagaimana seharusnya hal ini diletakkan? Ya, secara akal sehat biasa, ya, secara ideal caleg harus orang yang baik, bersih. Ibarat kita ingin membersihkan lantai rumah, maka kita butuh sapu yang bagus, bersih, dan kuat. Apalagi ini nanti kita akan membersihkan lantai bangsa dan negara yang penuh noda kejahatan, korupsi, dan segala bentuk kerugian. Kalau caleg saja sudah masalah, apakah mungkin pembangunan negara akan berjalan baik? Sayang loh ya, pemilu itu berjalan 5 tahun sekali dengan biaya besar, tapi kalau kemudian yang dihasilkan adalah pemimpin yang tidak bersih, itu sama saja dengan buang-buang anggaran negara yang itu sumbernya adalah milik rakyat. Lebih dari itu, apa perlunya KPU membuat aturan yang seakan-akan mengundang dugaan pihak lain bahwa ada pasal selundupan? Apakah KPU juga mau berpolitik? Sebuah pertanyaan. Tetapi proses sudah berlangsung, mantan koruptor juga santai saja. Kalau sudah seperti ini situasinya, maka rakyat yang harus melek, ngawasi, melotot, ya, mencermati, menyoroti siapa orang yang bersih di masa lalu dan siapa yang penuh kebohongan kepada publik sehingga harus dipidana. Tanpa itu, maka Indonesia akan penuh dengan suara error, keputusan error, dan masyarakat jadi error karena memang yang maju adalah orang-orang yang pernah tidak amanah sehingga harus dihukum. Dan kalau mereka jadi lagi pemimpin tanpa proses pembersihan yang sebenarnya atau tidak memberikan kesempatan kepada putra terbaik bangsa lainnya, ya pastilah error-error itu akan kembali terjadi kemungkinannya. Kini kembali kepada rakyat. Semakin rakyat peduli, para caleg kotor akan tersingkirkan. Semakin masyarakat masa bodoh dalam melihat pemilu sebagai kesempatan dapat uang receh semata-mata, maka perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik sepertinya masih akan panjang untuk terwujudkan. Inilah tantangan rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.